Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Ini adalah suatu kabar yang cukup luar biasa teman-teman, di mana pecatur cilik Rames Babu Pragnananda menunjukkan permainan yang sangat luar biasa, performa yang sangat maksimal saat menghadapi juara dunia Magnus Carlsen teman-teman. Di permainan ini kita akan fokus melihat dari sisi hitam karena kita akan belajar bagaimana ide-ide di balik ini. Untuk itu, mari kita menyimak dengan santai, akan tetapi tetap serius teman-teman. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, Magnus Carlsen memulai langkah dengan D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, E6, kuda ke F3, dan D5. Dilanjutkan kuda ke C3 dan C5 teman-teman. Maka tentu dengan pion ke C5 ini berbentuk gambit menteri ditolak dengan variasi semi-taras defense. Dilanjutkan pion ke E3 saat ini, kuda ke C6 dan pion memukul pion. Pertukaran terjadi, gajah ke B5 langsung mengepin kuda. Pion C memukul pion D. Di sini kuda juga memukul pion, salah satu opsi yang cukup sering dilakukan. Magnus Carlsen memilih pion memukul pion. Gajah ke D6 saat ini dan dilanjutkan rokade masing-masing pemain. Pion ke H3 mencoba mengontrol petak penting G4 sehingga gajah tidak bisa ke depan mengepin kuda, begitupun dengan hitam yaitu dengan H6. Benteng ke I1 dilanjutkan gajah ke F5 saat ini melakukan pengembangan. Kuda ke E5 menempatkan kuda di pusat, benteng ke C8 menguasai file C ke depan. Gajah ke F4 saat ini yaitu juga langsung menambah tekanan terhadap gajah secara tidak langsung. Di sini benteng ke E8 teman-teman. Benteng ke C1 saat ini dan menteri ke B6 mengambil inisiatif. Di sini kita lihat mengikat kuda karena apabila kuda berpindah, gajah tentu akan hilang. Di sini dilanjutkan pertukaran gajah memukul kuda, dilanjutkan pion memukul kembali. Apa yang harus dilakukan? Di sini kuda ke A4 mengancam menteri. Ada juga variasi di dalam posisi ini bahwa menteri ke D2 salah satu opsi yang bisa dilakukan, menghubungkan benteng tentunya. Di sini juga menekan pion di masa depan. Akan tetapi Magnus Carlsen lebih memilih variasi kuda ke A4 mengancam menteri. Di sini menteri ke A6 teman-teman, mengancam kuda juga ke depan sehingga mengikat menteri. Apabila menteri melangkah, kuda akan hilang. Magnus Carlsen menunjukkan permainan dengan benteng ke E3, mencoba bermanuver ke file C, mengancam pion C6, dilanjutkan kuda ke E4 saat ini. Dengan jelas mencegah hal tersebut terjadi. Dan inilah pancingan juga salah satu yang dilakukan oleh Pragnananda, dimainkan dengan F3, yaitu mengancam kuda teman-teman. Akan tetapi, ini akan membuat pion ini ke depan menjadi lemah. Kuda ke G5 saat ini, dan sesuai rencana tentunya mengapa diusir kuda ini sebelumnya sehingga peta ini dapat ditempati oleh benteng, dan ini yang dilakukan Magnus Carlsen menambah tekanan terhadap pion. Dan apa respon dari Pragnananda? Pragnananda membuat suatu balasan cukup baik, menteri ke B7 teman-teman, dan dilanjutkan dengan gajah ke H2 yaitu mengamankan terlebih dahulu. Mengapa langkah ini saya bilang cukup penting seperti ini? Apabila langsung benteng memukul benteng, maka benteng memukul kembali. Benteng memukul benteng, inilah bedanya teman-teman. Coba kita pikirkan, andaikan menteri masih di sini, maka jelas ada tempo mengancam menteri. Akan tetapi ketika menteri sudah ada di B7 ini, maka gajah bisa memukul kuda sebagai defender dari benteng. Jelas di posisi ini hitam akan sangat unggul. Oke teman-teman. Yang kedua juga, apabila juga di dalam posisi ini kuda mencoba memukul pion, maka di sini ada gajah memukul gajah teman-teman. Simple bahwa di sini tetap hitam lebih baik. Sehingga untuk itulah kita kembali. Oleh karena itulah teman-teman, langkah ini cukup penting. Sehingga di sini gajah ke H2 mencoba mengamankan tentunya apabila kuda ke depan memukul pion, gajah sudah ada perlindungan. Di posisi ini ada suatu taktik yang juga cukup mantap yang bisa dilakukan oleh Pragnananda, dan ia memilih kuda ke E6, dan ini opsi terbaik teman-teman. Dan betul saja Magnus Carlsen langsung kuda memukul pion. Dan dibalas kuda ke F4, langkah blunder yang membuat kembali sebanding dari Rames Babu Pragnananda. Sebetulnya di dalam posisi ini bahwa gajah memukul gajah tempo skak terlebih dahulu adalah opsi terbaik. Raja menerima, maka barulah kuda ke F4 teman-teman. Karena apa? Dengan kuda ke F4 ada tujuan ke depan ke petak E2 memforking teman-teman. Kita melihat kuda ke E5 kita ambil misalkan,
jelas mencegah untuk benteng mensupport kuda ini ke depan. Maka ini akan dilanjutkan dengan benteng memukul benteng. Pertukaran ada F6, mengusir kuda. Inilah langkah yang cukup penting teman-teman. Dimana setelah kuda berpindah tentunya, maka benteng ke E2. Kita lihat ancaman di baris kedua ke depan. Kuda ke E3 mensupport pion, maka gajah memukul pion yang ada di H3 teman-teman. Kita lihat bagaimana tekanan kepada pion ini cukup banyak. Dan di sini pun hitam signifikan lebih baik. Luar biasa. Namun kita kembali. Di dalam posisi ini dipilih kuda ke F4 dan ini sebuah kesalahan langkah blunder dari Pragnananda dan Magnus Carlsen tentunya membalas dengan kuda langsung juga kembali. Dilanjutkan gajah memukul kuda, pion memukul kembali dan kuda ke D3 saat ini mencoba mengancam benteng. Di sini benteng langsung memukul benteng. Pertukaran lagi-lagi ditukarkan benteng memukul benteng skak, menteri menerima, maka gajah ke G3 saat ini mencoba bermanuver dan juga menghentikan aktivitas kuda ke depan. D4 dilanjutkan dan B3 saat ini. Menteri ke C6, di mana ke depan mencoba mengaktifkan menteri ke petak yang lebih aktif, menteri ke D2, begitupun dengan putih. Raja ke H7, langkah propalaktif, menghindari ada tempo skak di baris ke-8, juga ke depan mungkin dapat advance untuk membantu permainan. Raja ke H2 saat ini, begitupun dengan Magnus Carlsen. Gajah ke G6 membuat suatu perlindungan ke depan cukup penting di mana pion sudah mensupport gajah. Magnus Carlsen melanjutkan menteri ke A5 mengancam pion dan Pragnananda tidak mencoba melindungi pion ini teman-teman, melainkan ia mengorbankan pion menteri ke C1. Apa tujuan menteri ke C1? Dan Magnus Carlsen tentunya langsung memukul pion, tetapi menteri ke E3 teman-teman. Juga melindungi pion, mensentralisasi menteri ke depan. Kita akan melihat. Karena apa? Jika kita perhatikan dengan seksama, tujuan dari menteri sebelumnya manuver ini ialah dengan kuda akan aktif ke depan. Kita bisa bayangkan ya, dapat bermanuver ke petak E2, lalu membawa menteri melakukan skakmat di K1 teman-teman. Inilah tujuannya. Dan tepatlah di dalam posisi ini, Magnus Carlsen mungkin juga karena keterbatasan waktu, ia langsung kuda ke C3, dan ini blunder teman-teman. Sebelumnya, di dalam posisi ini bahwa menteri ke A5 adalah satu-satunya untuk tetap membuat sebanding karena apa? Mengontrol peta ini cukup penting. Semisal kuda ke C1 kita ambil, maka kuda ke B2 terlebih dahulu, kuda ke E2 ancaman skakmat ke depan, barulah menteri ke E1 teman-teman. Kita lihat, tentu tidak ada lagi ancaman skakmat ke depan. D3 mencoba untuk mempromosikan pion, ada kuda ke C4 mengancam menteri, juga menghalangi pion promosi, dan ini pun masih komplit sebanding. Namun rupanya di dalam posisi ini kita kembali teman-teman, sehingga kita akan melihat dengan jelas bedanya kuda ke C3 dan apa yang dilakukan oleh Pragnananda. Dan ini juga tentunya mempunyai tujuan mencegah juga rencana Pragnananda teman-teman, sehingga di sini Pragnananda membuat opsi terbaik kuda ke F4 teman-teman, membuka juga akses menteri mengancam kuda. Sebelumnya apabila sesuai rencana kuda ke C1 saya akan tunjukkan kepada Anda, maka kuda ke D5 tempo mengancam menteri dan menteri tidak bisa menempati petak ini. Kita lihat karena apa? Kuda belum di posisi ini. Menteri ke G5 satu-satunya yang logis, maka gajah ke F4, kuda akan hilang karena apa? Mengancam menteri mengancam kuda teman-teman. Dan di posisi ini tentunya juga tidak mungkin kuda ini bisa diterima ya, karena apa? Ini membuka menteri mengancam menteri. Dan di posisi ini satu-satunya opsi terbaik kuda ke F4 dan ini yang dilakukan oleh Pragnananda. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Magnus Carlsen masih mencoba kuda ke D1 mengancam menteri. Sebelumnya apabila gajah memukul kuda, maka menteri memukul gajah, tempo skak, di mana ke depan juga kuda akan hilang diancam oleh pion karena tidak lagi dipin oleh menteri. Oke teman-teman, masih dilanjutkan dengan kuda ke D1, menteri menyelamatkan diri ke D2. Kita lihat lagi-lagi ancaman skakmat, juga tetap waktu yang sama mengancam kuda. Kuda ke F2 saat ini. Lagi-lagi saya akan tunjukkan. Gajah memukul kuda, maka tetap menteri memukul gajah skak. Kita lihat. Pion ke G3 menutup, maka menteri melakukan skak waktu yang sama mengancam kuda. Apabila juga raja berpindah ke G1, maka tetap menteri ke D2, kuda terjebak teman-teman. Semisal kuda ke F2, maka menteri ke E1 skak, raja berpindah, kuda juga hilang. Jelas di posisi ini Pragnananda unggul satu perwira. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan di posisi ini Magnus Carlsen masih mencoba kuda ke F2, dilanjutkan kuda ke E2 teman-teman. Langkah yang cukup populer, di mana ke depan kita akan melihat menteri bermanuver dan langsung juga teman-teman ancaman skakmat.
Sehingga H4 masih dicoba selain untuk membuka ruang bagi raja, juga mungkin membuka ruang bagi kuda untuk juga mengontrol peta ini. Sebelumnya bagaimana jika dicoba dengan kuda gigi 4, di mana juga mengontrol peta ini? Maka jelas H5 teman-teman mengusir kuda, lihat kuda terjebak. Kuda kembali, maka barulah menteri ke E1 ancaman skakmat. H4 membuka ruang bagi raja, tetap di sini gajah ke F5 terlebih dahulu sehingga ke depan ancaman skakmat teman-teman. Kuda ke H3, maka menteri memukul gajah skak, raja berpindah ke H1, gajah memukul kuda, ancaman skakmat tak bisa dicegah ke depan. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini Magnus Carlsen masih mencoba H4 sehingga dilanjutkan menteri ke E1, tetap ancaman skakmat ke depan. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri ke D7. Apa tujuan menteri ke D7 mengontrol peta ini teman-teman dari gajah? Karena apabila kita ambil langkah slow misalkan A4 sebagai contoh saja, maka menteri ke G1 skak, raja ke H3, gajah ke F5 skak. Inilah teman-teman fungsinya menteri sebelumnya. Kuda menutup, maka H5 saat ini kuda akan hilang dan ancaman skakmat beberapa langkah ke depan akan terjadi. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini langsung dilanjutkan Magnus Carlsen menteri ke D7 sehingga dimainkan kuda memukul gajah saat ini. Menteri saat ini memukul pion teman-teman. Lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda apabila raja langsung memukul kuda, maka jelas menteri memukul pion skak. Lihat kemana raja melangkah. Apabila raja ke H3, maka gajah ke F5 skak, menteri hilang. Apabila juga raja berpindah ke G4, maka pion melakukan skak, raja ke H3, gajah ke F5, menteri juga hilang. Satu lagi, apabila juga di dalam posisi ini mencoba pion menutup, maka jelas menteri ke E3 skak, kuda akan hilang teman-teman. Luar biasa bagaimana kombinasi yang bisa saja terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi ini Magnus Carlsen mencoba menteri memukul pion dan dilanjutkan dengan kuda ke F1 saat ini skak. Raja ke H3 dan kuda ke E3. Kita lihat teman-teman, jangan jelas singkat menutup akses menteri melindungi kudanya sehingga kuda ini akan hilang. Menteri ke B2 masih dicoba melindungi kuda, maka coba teman-teman apa langkah eksekusi dari Pragnananda di posisi ini yang membuat Magnus Carlsen menyerah. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan gajah ke C2 mengkat atau menghalangi menteri melindungi kuda, dan di posisi ini Magnus Carlsen menyerah. Karena apabila kita lanjutkan, salah satu alasan logis, lanjutan logis ialah dengan menyelamatkan kuda ke E4 kita ambil, maka menteri ke H1 skak. Raja berpindah ke G3, menteri memukul pion skak, raja ke F4, kuda ke D5 skak, raja ke F5, maka menteri ke G6, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana kombinasi yang dapat diciptakan oleh pecatur cilik dan juga pecatur masa depan India, Ramesh Babu Pragnananda. Dan semoga permainan ini bermanfaat dan juga membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan jika suka, please like, beri komentar yang positif, serta share teman-teman sehingga semakin banyak lagi sahabat pecinta catur yang mengetahui video ini. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.